Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mau ajak berbagi share ya dari apa yang saya alami hari-hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau berbicara kepada kita semua tentang hal ini. Ya, di mana tahun ini kita ada di tahun integritas, tahun pembentukan karakter Yesus untuk kita menjadi serupa dengan Dia. Jadi saya tidak akan keluar dari sini, tapi saya mau ajak saudara sama-sama membaca firman Tuhan lebih dahulu dari Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi orang yang menguasai dirinya. Orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, saudara, firman Tuhan saya kasih tema menguasai diri. Hari ini kita akan belajar menguasai diri. Minggu lalu saya coba share di Menara Doa, hanya satu bagian, satu poin yang saya share, tapi saya akan tambahkan ada 3 poin nanti yang akan kita sama-sama belajar. Nah, dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari Minggu itu saya share di Menara Doa. Senin pagi ada satu kejadian lagi yang membuat saya itu bertanya, apa lagi nih Tuhan, gitu ya. Nah, kalau waktu sebelum Menara Doa saya bagi bahwa ada kejadian-kejadian. Nah, ini ya, yang hari Senin pagi yang saya belum ceritakan ini, tiba-tiba saya tuh terima inbox, saudara ya. Inbox dari orang yang ada di Indonesia, kemudian dia pengirimi saya foto. Orang ini kenal saya kenal dia dengan baik. Nah, dia kenal saya sebagai kakak rohaninya gitu ya di Hong Kong gitu ya. Dan kirim foto, dan fotonya itu ternyata dia sedang berada di rumah mantan saya, di rumah mantan saya. Jadi saya butuh waktu untuk menenangkan hati saya, saudara. Saya butuh waktu untuk mengembalikan akal sehat saya karena ternyata bagaimanapun itu mantan masih ada rasa gitu saudara ya. Sehingga membuat saya gelisah gitu, galau, galau saudara. Jedak-jeduk gitu punya hati. Nah, lalu saya tanya Tuhan apalagi gitu ya, apalagi gitu. Saya terus berseru-seru tolong saya Tuhan. Sampai kembali akal sehat saya kembali normal. Dan saya pastikan sebelum matahari terbenam, saya sudah dipulihkan sama Tuhan. Saya kembali mereply, saya kontak, saya balas SMS-nya, saudaraku ya. Tapi saya nggak mau kepo, saudara. Tapi saya serahkan, saya menjaga hati saya itu damai. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, lalu saya bilang, oh mantan gitu ya. Kenapa hidupmu malah menggenapi kata pepatah, saya sudah pernah dengar kata pepatah, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu ada pepatah lagi kan ngomong gini, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang, kemudian berenang-renang ke tepian. Nah, terus mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Kok kamu masih sendirian gitu ya? Jadi, saudaraku, waktu sekarang udah jelas ya? Suaranya tetap jelas? Nah, tadi sampai hilang saya. Tapi saya mau ngomong gini, mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Saya bilang, lebih baik saya sendiri. Lebih baik saya tidak menikah daripada saya menikah tapi saya melanggar aturan firman Tuhan. Itu pegangan saya, saudaraku. Nah, dari pengalaman ini, saya melewati itu, saya menguasai diri saya untuk tidak melukai, untuk tidak melukai diri saya ataupun
sahabat-sahabat baik, termasuk mantan saya. Walaupun dia mantan, kami punya hubungan tetap baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, dalam saya menguasai diri kejadian-kejadian seperti ini yang Tuhan izinkan, saya tanya Tuhan apa lagi? Nah, ketika Tuhan bilang, ya kamu mau sharing firman. Jadi, nah, mic-nya nggak dipegang jadi slow. Oke, saya pegang lagi ya. Nah, saudaraku, waktu kita belajar untuk diberi pengalaman untuk menguasai diri, diberi pengalaman untuk bagaimana melewati sebuah proses untuk kita itu bisa menguasai diri. Nah, karena penguasaan diri adalah salah satu manifest daripada buah Roh Kudus. Nah, buah Roh Kudus adalah karakter daripada Tuhan Yesus. Dan kemarin kan saya sharing, kenapa buah Roh Kudus dari 9 manifest itu penguasaan diri itu ditaruh di belakang. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan. Penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, amin ya. Jadi waktu kita ini buah Roh Kudus ini ada dalam hidup kita, karakter kita itu mau menjadi serupa dengan Tuhan. Kemudian buah Roh Kudus kenapa ditaruh di paling belakang? Ada yang jawab karena penguasaan diri kenapa taruh di belakang? Karena penguasaan diri adalah hal yang paling sukar katanya. Atau ada yang jawab karena di depan udah penuh gitu ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, buah Roh Kudus, penguasaan diri ditaruh di paling belakang, saudaraku. Saya dapat, ini nanti akan saya lanjutkan, tapi saya mau ajak nih, penguasaan diri. Kita bisa menguasai diri sebelum kita masuk ke dalam poin-poin yang kita mau pelajari. Saya mau berikan, mungkin yang sudah dengar, biar dengar lagi ilustrasi ini. Suatu hari di sebuah hutan, dekat rawa-rawa dekat hutan, hiduplah seekor kodok. Kodok ini punya kelebihan, suka ngomong itu. Awalnya teman-temannya tuh senang untuk dekat sama dia. Tapi ternyata lama-lama teman-temannya jadi jengkel karena kalau si kodok ngomong, dia nggak pernah bisa berhenti-berhenti. Hanya ada seekor angsa yang di rawa itu, dan dia di rawa itu kemudian si kodok ini hanya berteman dengan si angsa. Tapi sayang, si angsa ini adalah binatang yang tinggalnya suka berpindah tempat. Jadi suatu hari karena si angsa harus pindah tempat, si kodok gak punya teman, dia berkata sama si angsa, angsa, saya nggak punya teman, kalau kamu pindah tempat, biarlah saya boleh ikut kamu ya, gitu ya. Terus si angsa bilang, wah repot nih gitu ya, repot nih kalau si kodok ikut gitu. Tapi pikir akhirnya si angsa bilang, baiklah kodok kamu boleh ikut saya, tapi dengan satu syarat, ketika saya akan terbang, kamu harus gigit sayap-sayap saya supaya kamu bisa ikut terbang. Tapi ketika oke, setuju gitu ya, si kodok menggigit sayapnya. Nah, teman-teman yang di bawahnya ini yang tadinya nggak seneng tuh, orang-orang binatang-binatang yang nggak seneng sama si kodok mulai membuli dia, bilang, wah tuh si kodok cerewet, syukurin, pergi syukurin, bisa nggak ada dia lagi, langsung dia dibawa terbang. Nah, si kodok tadi itu nggak bisa terima tuh bulian orang teman-temannya gitu ya. Akhirnya dia buka mulut mau balas gitu ya. Tapi innalillahi, saudaraku, waktu dia buka mulut, maka terlepaslah dia dari cengkraman bulu-bulu si angsa, maka dia jatuh dan mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kayak kodok ini. Mari kita belajar. Kodok ini nggak bisa menutup mulut, nggak bisa menguasai dirinya, akhirnya mati, saudaraku. Nah, saudaraku, di dalam mari masuk yang poin yang pertama ya. Untuk kita bisa menguasai diri, yang pertama kita lihat firman Tuhan dulu dari Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Yakobus 4
Yakobus 4 ayat 1 sampai 3 nih saya baca. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudaraku, yang pertama, poin yang pertama untuk kita bisa menguasai diri, saudara dan saya harus menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada hawa nafsu, saudara. Ada hawa nafsu yang hawa nafsu itu saling berjuang, saudara. Tuh, hawa nafsu itu saling berjuang di dalam tubuh kita. Ketika kita mau melakukan yang baik, yang jahat yang muncul. Nah, ketika hawa nafsu ini berubah menjadi, ada ayat kedua, kamu mengingini sesuatu. Hawa nafsu ini berubah wujud menjadi mengingini. Maka ada banyak hal, keinginan-keinginan muncul dalam hati kita, dalam pikiran kita. Yang ada yang ingin menikah, ada yang ingin punya harta banyak, ada yang ingin, pokoknya ingin keinginan itu, dan hawa nafsu yang berjuang dalam diri kita kepengen dilepaskan, kepengen dituruti, kepengen dilepaskan seperti itu. Jadi waktu kita menyadari, ya dalam diri saya ini ada hawa nafsu yang bisa berubah wujud menjadi sebuah keinginan, dan keinginan-keinginan itu bisa keluar dari Alkitab. Ya, keinginan-keinginan itu bisa keluar dari keinginan mata, keinginan daging, keinginan dunia yang bisa membawa kita, menyeret kita keluar. Nah, jadi contoh ada di dalam Alkitab itu ada contoh ya. Contohnya itu Simson. Saudara tahu ceritanya Simson ya. Simson itu diberikan kuasa oleh Tuhan. Tetapi ketika dia bisa mengalahkan, dia mencabik-cabik itu harimau, singa, dicabik-cabik, dia mengalahkan tentara-tentara Filistin. Tetapi ketika dia berhadapan dengan dirinya sendiri, dengan hawa nafsunya, dia melihat seorang wanita, seorang gadis cantik. Dia inginkan dia menjadi istrinya. Akhirnya apa? Di akhir hidupnya, kuasa yang Simson miliki jatuh, gagal atau jatuh karena keinginan mata, karena hawa nafsu. Nah, saudaraku yang dikasih, saya mau pesan gini. Contohnya di Indonesia juga begitu. Ada begitu banyak orang memenangkan sebuah pertandingan atau sebuah pemilihan. Pengen jadi bupati atau menduduki sebuah jabatan gitu ya, bisa memenangkan, mereka bisa memenangkan pertempuran di luar, tetapi ketika berhasil mengalahkan kandidat-kandidat yang lain, dia berhasil menduduki sebuah kedudukan, ternyata pada saat dia sudah menduduki sebuah kedudukan, dia jatuh kemana? Waktu berhadapan dengan dirinya sendiri. Dia jatuh ke korupsi, jatuh ke perzinahan, jatuh ke hal-hal yang nggak benar. Akhirnya apa? Para pejabat tuh ada banyak yang udah mengalahkan kandidat-kandidat yang lain, tapi akhirnya jatuh, masuk, dan hidupnya jatuh, berakhir di penjara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita ini, saya tuh lagi diingetin sama Tuhan, berhati-hati, karena hari-hari ini sejak ini COVID-19 yang seri yang keempat, level yang keempat ini, saudara, Tuhan sudah ingatkan saya tentang menahan diri, tentang menguasai diri, tentang mengontrol diri dari apa? Keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan hawa-hawa nafsu, saudaraku ya. Dan waktu saya belajar ini lagi, iya, dalam diri saya ada hawa nafsu yang bisa berubah wujud menjadi sebuah keinginan, yang kalau keinginan itu enggak benar, itu kita kepengen melepaskan, dan itu harus saudara sadar, ini keinginan ini akan mempermuliakan Tuhan, akan menjatuhkan saya, atau akan memuliakan Tuhan.
Tapi saya percaya kalau semua hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata, ini nggak akan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari belajar, sadarilah engkau dan saya manusia biasa, manusia normal, ada hawa nafsu, ada keinginan, dan setiap kita saya percaya keinginan kita itu berbeda-beda. Waktu saya disadarkan, waktu saya ngomong gini, tiba-tiba saya dapat kabar, ada SMS gitu ya. Dia bilang, Mbak, ada kakak tertua kita menghubungin dia. Tapi pesannya, Mbak, jangan ngomong-ngomong ya, kalau Mbak selama ini bantu saya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ketika saya tuh tiba-tiba sedih gitu, tiba-tiba sedih. Jadi selama ini apa yang saya perbuat, apa kebaikan saya sama dia, nggak pernah diakui di hadapan orang lain. Di situ saya sedih, Tuhan kok aku sedih gini ya? Ternyata Tuhan tunjukin, oh kamu sedang ingin diakui. Kamu sedang ingin diakui oleh orang lain. Kamu sedang ingin bahwa perbuatan baikmu diakui oleh saudaramu. Saudaraku, waktu saya renungin ini, saya nggak banyak ngomong. Saya cuma jawab sepatah, dua patah. Sampai adik saya menyadari bahwa kok Mbak berubah, kok Mbak nggak banyak ngomong, kok Mbak nggak... Sebenarnya itu sedang mengempet ya, sedang berusaha mengendalikan diri, sedang berusaha untuk menahan diri supaya apa? Supaya saya tidak membunuh. Ya saya tidak membunuh perasaan adik saya karena hawa nafsu, keinginan daging, pertengkaran, semua sengketa berasal dari situ. Jadi kalau kita menyadari hal ini, maka kita akan hati-hati dengan hawa nafsu dan keinginan-keinginan yang muncul dari hidup kita, karena itu bisa menjatuhkan kita, bisa merusak hidup kita kalau kita terus menurutinya. Nah, saudaraku, waktu kita belajar menyadari ini, saya percaya kuasa Tuhan, urapan Tuhan akan memampukan memampukan kita untuk terus ingat, terus menyadari. Oke, yang kedua, poin yang kedua, kita lihat dari Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat yang ketiga. Bunyinya begini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Nah, saya akan bawa satu lagi ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua untuk kita bisa menguasai diri adalah menjaga pikiran tetap fokus. Ya, kalau di dalam 1 Korintus ini 1 Korintus 9 ini Saudara, itu Rasul Paulus memakai kita semua orang-orang percaya semua sedang berada di gelanggang pertandingan. Di gelanggang pertandingan iman, di gelanggang pertandingan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ketika saudaraku, kita fokus menjaga pikiran ini, kita fokus, Saudara. Saya akan kasih sebuah ilustrasi ya. Ilustrasi saudara bisa membantu untuk saudara bisa menangkap tentang fokus. Tentang fokus. Suatu hari di sebuah hutan, ada sekumpulan warga binatang di hutan itu, dan ada acara pertandingan lari. Nah, ada kuda-kuda yang mau mengadakan pertandingan. Yang pertama, kuda jantan yang gagah, yang keren, yang langsing, pokoknya cakep sekali kudanya. Nah, kudanya namanya Jeko, ya Jeko. Kemudian kuda yang kedua namanya Nemo. Nemo ini kuda yang tambun. Kemudian Nemo ini orangnya kudanya lambat gitu ya. Jadi teman-temannya tuh suka sama Nemo.
Nah, suatu hari si JK ngajak sama Nemo. Nemo, ayo kita bertanding. Ayo kita bertanding memutari gunung ini. Nah, maka para supporter binatang-binatang teman-temannya sudah ada di sekelilingnya situ memberikan support kepada JK maupun Nemo. Nah, mulai pertandingan dimulai, mulai dari garis start, saudara ya. Si JK ini dengan gantengnya, dengan gagahnya, dia memakai kacamata hitam. Nah, dia yakin banget bahwa dirinya akan menang. Nah, si Nemo juga awalnya bilang, JK nggak mau bertanding lah, sudah pastilah kamu yang menang. Karena itu dengan bangganya, dengan percaya dirinya, si JK langsung dari garis start cepat lari menuju putaran garis gelanggang pertandingan itu. Lalu si Nemo sama-sama dari garis start gitu ya. Waktu di tengah perjalanan si JK jelas sudah sangat jauh mendahului si Nemo. Nah, ternyata si JK waktu sudah di tengah-tengah garis akhir, si JK itu melihat kuda betina yang sangat cantik, namanya Ella. Nah, si JK mulai melirik sama Ella sambil terus berlari dan matanya terus melihat si Ella yang cantik dan menarik ini. Kuda betina ini yang menarik si JK. Akhirnya apa? Ternyata sebelum garis finish, si JK sudah jatuh lebih dahulu dan pada saat itu si Nemo masuk ke garis finish. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Kenapa ini si JK jatuh ya? Kenapa JK jatuh sebelum mencapai garis finish? Saudara boleh ketik kenapa, jawabnya kenapa coba. Kenapa JK? Ya, udah pakai kacamata hitam, tampil dengan gagahnya, dengan percaya diri bahwa dia akan sampai ke garis finish. Tapi pada akhirnya dia jatuh karena ada Ella, saudara ya. Salah fokus karena ada Ella. Betul. Gagal fokus, mengalihkan perhatian dari harusnya ke garis start, ke garis finish, tapi karena ada Ella. Gagal fokus. Nah, ada banyak Ella dalam kehidupan kita, dalam sekeliling kita yang bisa mengalihkan perhatian, mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Itu dia, betul. Ella menggantikan fokus. Saya percaya kita ada begitu banyak Ella di sekeliling kita yang bisa mengalihkan fokus kita. Mari perhatikan. Adakah Ella yang sedang membuat engkau tidak fokus? Fokus kita apa? Fokus kita ini adalah memperoleh mahkota yang abadi. Fokus kita adalah memperoleh hidup yang kekal. Contoh sederhana, kalau saudara datang ke Hong Kong pertama kali dari Indonesia, Anda punya fokus. Datang ke Hong Kong, saya mau bekerja, kemudian si Ella, begitu dia fokus pertama ke Hong Kong mau bekerja. Untuk memperbaiki ekonomi keluarga, menyekolahkan anak-anaknya, bisa membangun rumah. Tapi begitu di Hong Kong tiba, ternyata ada begitu banyak Ella di sekeliling kita yang mengalihkan fokus kita. Yang pertama tadi, mau kerja cari duit, mau biayain anak-anak sekolah, mau bangun rumah. Ternyata di keadaan di Hong Kong ini begitu banyak Ella yang menarik perhatian kita. Sehingga kita gagal fokus. Ya nggak capek. Tapi saudaraku, mari perhatikan. Apakah yang sedang hari-hari ini engkau hadapi di sekeliling kita yang mengalihkan fokus kita kepada rencana Tuhan. Oke, yang berikutnya. Yang ketiga, poin ketiga. Kita lihat Yohanes. Untuk bisa menguasai diri, Yohanes 15. Yohanes 15, ayat yang ke-1 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga untuk kita bisa menguasai diri adalah ya kita mendekat dan tinggal dalam firman. Seperti ranting, seperti dahan yang berpisah ya, yang berpisah itu nggak bisa berbuah. Karena itu ranting, dahan itu harus nempel dengan pokoknya. Nah, kenapa saya bilang begini? Mendekat dan tinggal. Kalau apa bedanya mendekat dan tinggal? Kalau mendekat belum tentu mau tinggal, tapi kalau udah tinggal pasti udah mendekat. Amin ya. Jadi waktu kita mendekat dan tinggal di pokok anggur, mendekat tinggal di dalam firman Tuhan, maka disitulah kita akan berbuah. Maka ada lagu kan ya, ada lagu sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Saudaraku dikasih oleh Tuhan untuk bisa berbuah, untuk menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan penguasaan diri. Saudara, tidak ada cara lain. Saudara harus tinggal, harus mendekat, harus tinggal di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam firman Tuhan? Saudaraku, ini hari-hari di mana sedang terjadi kegerakan ya. Sejak awal Januari 2021 ini, Tuhan tuh menuntun saya, perhatikan, saudara pernah dengar khotbah saya di awal tahun. Perhatikan setiap petunjuk dalam perjalanan tahun ini. Waktu saya mulai memperhatikan petunjuk apa yang sedang Tuhan taruh dan petunjuknya bisa berubah. Karena itu saudara harus mendekat, mendengar, dan tinggal di dalam firman itu. Supaya saudara bisa mendengar tuntunannya, kemana arah yang harus kita tuju. Lalu waktu saya mulai memperhatikan, Tuhan ngomong banyak masuk ke menara-menara doa, banyak masuk ke menara-menara jaga. Saudara, saya lakukan. Dan waktu saya di menara doa, saya mendapat begitu banyak berkat, saudara. Apalagi sekarang, kapan-kapan itu kita merindukan ada menara doa 24 jam. Ternyata dari pihak kita kesulitan adalah waktu, saudara ya. Kita semua bekerja di Hong Kong, waktu kita lebih banyak cuma malam. Itu pun kita mengerti bahwa ada banyak teman-teman yang bekerja harus sampai larut malam, kemudian sulit untuk juga bisa bangun pagi, saudara. Jadi itu bisa dipahami, tetapi ternyata Tuhan itu lebih mengerti kerinduan anak-anaknya. Dengan adanya United Prayer Tower 24 jam, itu adalah salah satu jawaban dari kerinduan hati saya waktu itu, termasuk Kak Yopa, merindukan ada menara doa 24 jam, dan United Prayer ini menjawab kerinduan kita. Maka masuklah di menara-menara jaga, di mana waktumu paling available, paling sempat, paling bisa menikmati. Dan saya tahu saya mengikuti, saudara. Sejak saya masuk, saya begitu banyak diberkati. Dan saya, kalau teman-teman, kapanpun ya, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa, karena waktu saya yang paling nyaman, paling sepi, paling sunyi, paling sahdu gitu ya. Saya ambil di pagi hari. Ternyata saya begitu banyak mendapatkan berkat, kekuatan. Dan waktu Tuhan ngomong, ini loh yang kamu rindukan, dijawab oleh Tuhan. Nah saudaraku, Tuhan ternyata kalau menjawab doa nggak selalu harus di tempat kita. Karena walau di tempat kita begitu banyak kendala yang kita hadapi, tetapi pintu yang lain dibuka oleh Tuhan. Menjawab kerinduan, ada menara doa 24 jam. Dan masuk ke sana, saudaraku. Nah, waktu Anda masuk diberkati di sana, mari apa yang kamu ngerti, kamu lakukan, kamu kerjakan, sharingkan jadi berkat. Bukan untuk, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pamer-pamer.
Tetapi waktu kekuatan itu, waktu kau diberkati oleh Tuhan, nanti kamu praktekkan, nanti akan ada sebuah kesempatan. Yuk bagi yang mengalami diberkati oleh Tuhan, share firman misalnya, bagi kesaksian, bagaimana kau diberkati. Ternyata saudaraku, saya menyaksikan bahwa di UPT ini bukan cuma visinya, ternyata bukan cuma menara doa 24 jam, saudara. Setelah itu saya masuk ke dalam, ada pesan-pesan untuk pengajaran, ada misi untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, misi untuk memperlengkapi orang-orang percaya. Dan saya yakin, saya percaya, kita semua, kalau engkau berada, mendekat, mendengar, dan tinggal dalam firman Tuhan, engkau akan bisa menguasai diri di dalam hidup kita, apapun yang kita hadapi. Puterannya sama, saudaraku. Bagaimana kalau kita, misalnya, bagaimana kadang-kadang hawa nafsu, keinginan itu sulit untuk kita kontrol. Ya, kalau lagi emosi, tadi Kak Dian bilang, kalau lagi emosi kita itu lupa diri. Kalau lagi emosi kita tuh nggak sadar. Kalau kita lagi punya hawa nafsunya naik, kita nggak ingat kalau kita tuh hamba Tuhan. Kalau kita nggak ingat, kalau kita lagi pemimpin pujian atau hamba Tuhan gitu ya, lupa gitu. Tapi saudaraku, untuk bisa menyadari dalam diri kita ada hawa nafsu, ada keinginan yang berubah menjadi keinginan, tidak cara lain, kamu harus mendekat. Kamu harus tinggal dalam firman Tuhan. Ketika kamu mendekat dan tinggal firman Tuhan, firman itu akan menyadarkan. Roh Kudus itu akan menyadarkan kita. Lalu bagaimana menjaga pikiran? Kembali kamu harus berhubungan. Ya, waktu mendekat dan tinggal dalam firman itu, mendengarkan firman, itu pasti ada hubungan, ada komunikasi, timbal balik, ada satu hubungan yang manis, satu pengalaman dengan Tuhan, sehingga waktu tiba-tiba hawa nafsu muncul, keinginan mulai muncul, itu cepat disadarkan. Dan Tuhan akan menjauhkan, Tuhan akan menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar hari ini tentang menguasai diri, untuk saudara bisa mengingat, saudara harus pakai 3M. M yang pertama tadi menyadari bahwa dalam diri kita itu ada hawa nafsu yang bisa berubah menjadi keinginan. Yang M yang kedua, menjaga pikiran tetap fokus. Yang M yang ketiga, mendekat dan tinggal di dalam firman Tuhan. Mari masuk ke menara-menara jaga supaya engkau dikuatkan, supaya engkau menemukan jawaban. Ada begitu banyak jawaban-jawaban yang kita itu kita nggak ngerti dengan diri kita, tetapi waktu saudara masuk mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan menemukan jawaban-jawaban yang ada. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita merenungkan firman ini, nah saya akan bagikan kembali tadi ya, yang karena ini saya berbicara tentang menguasai diri yaitu buah Roh Kudus, dan ini adalah tahun integritas. Kemudian kita akan minta pengurapan Tuhan. Mungkin bisa munculkan nggak Jos? Yang tadi Kak Yopa punya. Apa itu pengurapan? Kita butuh pengurapan hari-hari ini. Kita butuh pengurapan hari-hari ini, saudaraku, untuk bisa berintegrasi, untuk bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita perlu pengurapan. Nah, urapan adalah karya kuasa Roh Kudus dalam diri orang percaya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dipercayakan dalam panggilan Tuhan. Definisi urapan. Nah, ada dua urapan coba. Ya, ini yang dibilang urapan double porsi. Waktu saya merenungkan ini, waktu saya belum mendapatkan ini, saya pikir pengurapan double porsi itu ya sebuah kuasa yang memang bisa membelah laut, kemudian melakukan hal-hal menghidupkan orang mati, itu memang bisa, Tuhan bisa kerjakan itu. Nah ini, the anointing upon adalah pengurapan yang mampukan kita untuk melakukan tugas pelayanan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Pengurapan karena jabatan yang Tuhan berikan. Bapak Gembala kemarin di Manado sudah mengupas begitu banyak, saya nggak panjang lebar. Tapi yang kedua, coba, yang kedua, slide yang kedua. The anointing within adalah kuasa yang bekerja di dalam diri kita sehingga memampukan kita untuk memiliki karakter seperti Yesus dan menghasilkan buah Roh Kudus. Mari saudaraku kita rindukan ya. Nanti sekarang kita akan berdoa. Yang berikutnya 5 slide yang berikutnya. Nah, 5 faktor yang mempengaruhi tingkatan urapan. Itu satu, saudara harus haus dan lapar akan kebenaran. Kemudian ada doa, kasih, dan unity, firman, dan iman, pujian, penyembahan. Saya nggak panjang lebar, saya akan ngomong gini.
awal yang pertama, itu saudara datang di ibadah ini bawa dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran, akan pengalaman dengan Tuhan, sehingga waktu nanti kita berdoa, kita percaya, saya terima Tuhan pengurapan double porsi, upon dan within. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita renungkan firman Tuhan siang hari ini. Saya minta Kak Feli bisa nyanyikan satu pujian, lalu kita akan berdoa dan waktu kita akan habis sebentar lagi. Oralapa sikirala paralapa urapiku dengan miratmu, urapiku dengan minyak kudusmu, seperti matahari di sungaimu. Oh yes Tuhan. Sekali lagi urapiku Tuhan. Mari engkau yang dimanapun berada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Taruh tanganmu di atas kepalamu. Mari minta pengurapan Tuhan untuk hari-hari ini. Kudusmu, dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu. Semua engkau yang haus dan lapar akan Tuhan, semua engkau ada di taman-taman dimanapun kau berada, mari taruh tangan kananmu di atas kepalamu. Engkau yang haus dan rindu akan hadirat Tuhan, engkau yang rindu akan pengurapan ini, within, pengurapan upon dan within bekerja bersama-sama. Minta datang dengan rasa haus, engkau datang ke menara doa, engkau datang ke persekutuan doa, ke kul-kul, engkau datang ke ibadah-ibadah raya, bawa dengan hati yang haus, bawa hati yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kau melihat setiap kami anak-anak-mu dimanapun mereka berada, menumpangkan tangan di atas kepalanya. Kami terima Tuhan pengurapan double porsi, pengurapan Tuhan sebuah kemampuan untuk kami boleh menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan percayakan. Pengurapan within Tuhan, pengurapan dari dalam hati kami, dari dalam hidup kami, yang kami terima untuk memampukan kami bisa Tuhan menghasilkan karakter Yesus, dan hidup kami akan berbuah-buah dan berbuah Tuhan. Dan kami percaya ketika kami dipenuhi dari dalam Tuhan, firman-Mu katakan Tuhan, dari dalam hati kami mengalir aliran-aliran air hidup, aliran-aliran air hidup yang akan menghidupkan orang-orang yang mati secara rohani. Dan kami terima Tuhan pengurapan within ini ada di dalam hidup kami, dalam hati kami. Kami akan bergerak menjadi Pentekoste Tuhan dengan pengurapan 2 porsi ini Tuhan. Pengurapan ganda ini Tuhan akan memampukan kami berjalan menyelesaikan amanat agung. Tuhan, pada saat anak-anak-Mu Tuhan keluar dari ruangan ini, Zoom ini ibadah kami, ketika anak-anak-Mu akan dipertemukan oleh orang-orang yang sakit, ketika anak-anak menumpangkan sakit, dalam nama Yesus mereka semua sakit yang disembuhkan, dan di dalam nama Yesus waktu kita mendoakan, Tuhan, apapun yang akan kami temui Tuhan, kami percaya pengurapan Tuhan akan bekerja dengan bebas dan luasa di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sambut Tuhan Yesus, pengurapan double porsi ini turun akan memampukan kami menjadi orang-orang yang berintegrasi Tuhan. Tuhan, ini bangunan, ini pembentukan, ini proses Tuhan. Kami menjadi memiliki karakter menjadi serupa dengan Yesus.
Pengurapan ini akan memampukan kami, dan kami percaya Tuhan, kami percaya setiap kami Tuhan, setiap kami Tuhan, tidak ada yang terkecuali dari para pelayan jemaat kami, hamba-hamba Tuhan, semua jemaat yang mendengar, semua mengalami namanya cinta mula-mula, api Pentakosta ini Tuhan, menyala dalam hati kami, dan kalau Tuhan kami boleh menjadi bagian-bagian kecil, lilin-lilin kecil yang menyalakan api, akan menular, menyambar, menular Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bahkan Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kami akan membawa, dilibatkan menjadi pembawa kegerakan Pentakosta di kota Hong Kong dan di sekitarnya, masuk ke gereja-gereja, bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kami percayakan Tuhan, pengurapan-Mu terus akan mengikuti kami. Pengurapan-Mu akan terus menyertai kami untuk kami melihat perbuatan-perbuatan yang Tuhan sedang rencanakan melalui setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa.